Simak penjelasan dari beliau dan saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu, nama saya Fadlu dari Jasa Jajaban Sulawesi Selatan. Iya, saya orang Jawa Timur. Ya, saya 1 tahun berdinas di sini. Dulu masih tapi sama pemerintah dikasih tugas baru untuk keliling Indonesia, mulai dari Sulawesi. Baik, sebelumnya saya bertugas di Jasa Raja Bu sebagai officer di bidang pelayanan. Jadi saya membawahi mutu-mutu pelayanan yang ada di Sulawesi Selatan berkaitan di bidang pencegahan kecelakaan lalu lintas. Ke depan ini nanti akan saya sampaikan informasi-informasi terkait kecelakaan lalu lintas fenomena yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Sebagai yang diketahui, untuk kecelakaan tertinggi itu di Kota Makassar itu. Nah, nanti khususnya paling tertinggi itu adalah di Renggamayar. Nanti saya kulik di sini. Sebelumnya kenapa kami hadir? Nah, itu tadi intermezzo dari saya. Mari kita saksikan. Jadi ini Bu, fenomena anak-anak sekolah zaman sekarang. Ini posisi kejadiannya ada di dekatnya Frontek di tol gitu ya. Ini fenomena ini sekarang lazim terjadi, tapi alhamdulillah untuk di Kota Makassar sudah menurun kasusnya. Nah, ini posisinya ada di Tamalate anak kedua, anak ini. Jadi dia pulang sekolah dengan bangganya mengatakan kalau nggak ngata-ngata nggak boleh nih. Nah, ini fenomena anak-anak sekarang. Fenomena anak-anak sekarang kayak gitu. Sebelumnya itu cuplikan yang saya tampilkan sebagai latar belakang. Kenapa toh Jasa Raja memberikan sosialisasi ke Bapak Ibu guru sekalian. Latar belakangnya terus terang seperti adik-adik tadi itu Bu, kurangnya kesadaran dan attitude berkendara di usia muda. Nah, seperti itu contohnya Bu. Nah, terus tidak ada promodel lagi. Makanya tadi saya memberikan kesini itu untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadi promodel bagi siswa-siswi. Nah, saya terus terang saya masuk SMA tahun 98 dan sampai sekarang saya masih ingat ajaran Bapak Ibu guru saya. Nah, kalau pulang hati-hati di jalan. Nah, kalau pulang pakai helm. Saya dulu kalau berangkat sekolah juga naik sepeda motor karena memang untuk anak-anak SMA kan sudah punya SIM, jadi sama orang tua saya diperbolehkan untuk naik sepeda motor. Nah, namun saya masih ingat bapak guru saya itu bilang, Pandu hati-hati di jalan kalau pulang ya, jangan ngebut. Nah, kalau dulu nggak ada Bu fenomena seperti itu. Nah, paling fenomenanya kita balap liar. Nah, kalau dulu saya terus terang ada dulu teman-teman ngajak, kita lihat balap liar di sana. Sekarang fenomenanya seperti ini. Terus mayoritas korban kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar itu mayoritas 25,11% itu adalah pelajar dengan usia rentang usia 15 sampai 20 tahun.
Jadi rata-rata anak SMA. Nah, seperti yang tadi itu video itu kita ambil dari teman-teman kepolisian, dokumentasinya itu dari yang anak SMA. Jadi yang anak yang pakai baju sekolah tadi itu ada di komunitas. Dia punya komunitas kata-kata. Nah itu sudah kami tidak lanjuti juga untuk komunitas itu segera dihapuskan. Karena kalau komunitas ini dibiarkan otomatis kan semuanya wah ini anggapannya anak-anak saya zaman dulu juga keren ini lah gitu kan. Makanya kemarin itu kita tidak lanjuti hal tersebut. Nah, kenapa tujuannya kami seperti itu? Fenomena yang ada seperti ini, kecelakaan yang besar dipelajari seperti ini, kalau kita biarkan otomatis Bapak Ibu, saya, Mas Aryadi nanti ke depan nggak punya penerus lagi kalau memang kita teruskan. Nah, sedangkan dari pemerintah sudah dicanangkan untuk program Indonesia Emas tahun 2045. Makanya kami Jasa Raja diminta dari pemerintah juga untuk menindaklanjuti hal ini, yaitu di mana pencegahan kecelakaan. Terus saya berikan informasi Bu untuk kecelakaan posisi 10 kecamatan rawan laka di Sulawesi Selatan. Ini data kami dari data pembayaran santunan Jasa Raja. Nah, posisi tertinggi ada di Biringkanaya. Iya, memang itu. Nah, terus kedua ada di Panakukang. Nah, ada Panakukang. Biringkanaya kejadian dari Januari sampai Juli itu 1.182 kejadian dengan tingkat angka luka-luka 242 korban. Terus kalau yang meninggal dunia 7 korban. Terus bawahnya lagi Panakukang. Bawahnya Panakukang Taman Rea. Nah, bawahnya lagi Manggala. Jadi posisinya berdekatan tuh di posisi ini. Nah, makanya kenapa kami melakukan sosialisasi di titik-titik rawan laka ini agar kami memberikan informasi ke Bapak Ibu guru sekalian. Agar kami mohon apa yang kami sampaikan ini bisa disampaikan ke anak-anaknya. Nanti kalau waktu pulang, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai helm. Hal-hal seperti itu Bu, itu memang sederhana sebenarnya. Tapi kalau kita tiap hari menyampaikan ke anak didik kita, insya Allah akan ditanam di pikirannya. Saya terus terang saya sampaikan dari tadi, saya masih ingat apa yang dikatakan Bapak Ibu guru saya dahulu. Nah, terus kenapa kok kami mengajak Bapak Ibu guru sekalian? Karena kejadian itu rata-rata Ibu jam berangkat sekolah, jam pulang sekolah, rata-rata kejadian. Nah, kalau malam ada yang anak-anak kecelakaan, tapi itu kelayakan aja. Tapi itu angkanya sangat sedikit sekali. Beda kalau yang berangkat dan pulang sekolah. Nah, kalau semisal kami dari stakeholder dari Jasa Raja, Disub, kepolisian melarang untuk penggunaan kendaraan bermotor juga nggak mungkin. Karena untuk infrastruktur mohon maaf belum memadai sekarang. Nah, jalan satu-satunya ya kita hanya bisa menghimbau anak-anak ini agar perilakunya bisa ditata lagi. Nah, jadi yang kami harapkan itu Bu. Jadi kami memohon ke Jasa Raja, memohon ke Bapak Ibu guru sekalian untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Nah, audiensnya tentu untuk kegiatan ini adalah Bapak Ibu guru, fokusnya di titik rawan kecelakaan, jadi di Biringkanaya. Makanya kami datang hari ini ke SMA 18. Terus tim saya sudah meluncur ke SMA 21. Nah, karena memang untuk daerah poros Biringkanaya ini memang paling rawan sendiri. Nah, tentu kan murid-muridnya kan juga bukan orang-orang sini aja kan, bukan yang menyebarkan gitu. Terus pesan yang disampaikan hanya sederhana aja, tolonglah hati-hati di jalan kalau pulang, terus jangan lupa pakai. Pesan yang selama jalan secara kontinu dapat menyebar secara masif. Jadi dengan kepedulian Bapak Ibu guru, pesan-pesan yang
Gimana kalau itu terjadi anak saya aja Bu yang masih SD pernah cerita ke saya kelas 6, ayah teman-teman gitu bilang kata-kata itu keren sekali. Dan saya akhirnya kan terus terang saya sebagai orang tua kan saya tahu, saya pernah saya di lapangan udah lama menangani kasus-kasus kecelakaan di mana rasanya anak-anak ini kecelakaan terus orang tuanya nanti saya tahu. Jadi saya itu langsung marah saya, karena anak saya cuma satu. Saya dulu menikah di umur 29 tahun, saya punya anak itu benar-benar berdoa pengen punya anak, terus sampai kayak gitu saya akhirnya takut sendiri gitu. Terus terang saya ketakutan gitu. Jangan saya tunjukkan gitu. Ini loh videonya. Kalau kecelakaan gimana gitu? Apakah kata Lea apakah Lea nggak punya cita-cita ke depannya? Apakah hanya dengan hal-hal yang dianggap keren tapi menghancurkan cita-cita? Itu nggak keren kalau saya gitu. Nah, itu terjadi di pelajar kita. Dan rata-rata Bu, mohon maaf, itu rata-rata di perbatasan goa kondisi seperti itu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang paling banyak komunitas tadi itu yang banyak keluar. Dan itu memang Makassar. Namun di Makassar alhamdulillah Kapolres Agus itu sudah menindak hal seperti ini, sudah berkurang. Dulu sering kejadian di Petarani itu kalau malam sering banget itu. Sekarang sudah jarang sekali. Baik, ini ada video dari kenapa kok saya video cuplikan dari salah satu korban kecelakaan yang ada di Medan. Ini video dari kantor pusat tuh kami bagi ke anak-anak. Jadi yang adik-adik yang di sebelah tadi juga kita perlihatkan ini. Jadi masa depannya hilang. 1 minggu sebelum pelantikan PNS ini. Yang jumlahnya kurang tuh ada masih kayak dan mereka konten di kamu. Tapi kuatkan hati Tuhan, aku pergi langsung berdoa, aku kuatkan aku Tuhan, kuatkan aku Tuhan, apapun nanti yang terjadi, biar aku kuat melihat dia sudah di rumah sakit, melihat keadaannya kan Pak, sudah tak sadar, kata dokter ini ada yang harus dioperasi. Ini batuk kepalanya, jadi pasti perutnya sampai setahun. 3 hari di ruang operasi, anak ini sudah tak kuat lagi, pernapasannya nggak sanggup lagi dari hidup ini dipotong. Kemudian dia kecelakaan, lalu bapaknya sudah pulang. 1,5 tahun dia baru sadar di mana bapak saya. Katanya, bapak sekali sudah bapak cuma mama yang kawanku, nggak ada lagi berobatku. Harapan sangat indah pada anakku ini. Dia udah mau wisuda di hari tuaku. Udah 3 kali dia tes bukan udah mulus dia udah kebanyakan dia pakai baju yang harga itu pakai mahal itu. Tapi bukan kehendakku Bang. Cuma punya rencana mungkin sama anakku ini. Bagi masyarakat Indonesia khususnya berhati-hati di jalan. Inilah anakku ini contohnya. Kadang-kadang memang di jalan ini banyak risikonya. Tetap kita selalu berdoa kalau kita pergi keluar gitu. Karena kalau penyesalan itu datang nggak ada lagi artinya. Jadi itu memang sengaja kami buat pelajaran edukasi dulu. Nah, ini kejadiannya di Sulawesi Selatan. Ini kejadiannya tahun 2023. Beliau kami minta untuk sebagai testimoni agar sebagai peringatan kepada kita semua agar lebih berhati-hati di jalan. Jadi
ibu ini sudah berhati-hati naik mobil seperti suaminya, tapi tetap saja ditabrak oleh kendaraan lain. Jadi posisinya yang diamputasi tangan kiri dan kaki kiri. Kejadiannya di Parepare. Korban domisilinya ada di Malinogo. Duluan. Baik Ibu, tadi bukannya kami ingin bikin menangis atau menakut-nakuti, tapi kami tujuannya menampilkan video-video seperti itu sebagai pelajaran bagi kita semua. Kewaspadaan, bahkan adik-adik juga tadi kami tampilkan juga, karena itu contoh yang nyata. Kenapa yang tadi Mas Jody tadi itu, dia sudah berkali-kali ke Menkumham dan mau masuk, dan karena kecelakaan akhirnya beliau cedera. Terus yang tadi itu adalah contoh nyata bahwa kecelakaan itu memberi penderitaan seperti hal tadi. Makanya kami tujuannya untuk pencegahan itu kami menginfokan hal seperti ini ke masyarakat, ke pelajar-pelajar. Dalam kasus di Sulawesi Selatan yang banyak kejadian kecelakaan adalah pelajar. Pertama kami menginfokan ke para orang tua, para guru, para murid-murid. Kami gencar untuk menginformasikan hal tersebut. Bahkan hal-hal seperti ini disambut baik oleh guru PJ Kopilot. Jadi kami sering melakukan kegiatan ini juga dengan tim BKM beliau. Karena kami kondisi seperti ini kalau dibiarkan, akhirnya kita nggak punya calon penerus. Terus ini sebagai informasi Bu, ini kami punya program aplikasi JR Safety Lodge, silahkan download di Google Play. Nanti ada hadiah setiap poinnya. Jadi untuk game ini adalah game fungsinya sebagai checklist kendaraan. Jadi sebelum kita berkendara, kita menceklis kendaraannya yang sudah prepare apa, terus notifikasi kalau misal kita melebihi kecepatan, di HP-nya langsung berbunyi hati-hati kalau kurangi kecepatan. Semisal kita mengangkat telepon itu langsung dapat notifikasi juga, tidak boleh angkat telepon dalam berkendara. Jadi game ini sebagai fungsinya sebagai pengingat buat kita semua. Dan tentu game-game ini cara mainnya kita mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kalau semisal ada pihak keluarga atau ibu atau bapak untuk mendownloadnya, jangan lupa di profil dipilih di cabang Sulawesi Selatan agar kami bisa men-tracingnya dengan mudah. Karena nanti ada hadiahnya gitu. Ada hadiahnya e-wallet, terus nanti kalau poinnya tinggi itu ada hadiah kayak helm atau apa yang bisa ditemukan dari poinnya tersebut. Terus ini terakhir dari kami, terima kasih guruku, kau bimbing langkahku untuk menuju masa depan. Baik Ibu, Bapak Ibu, sekian paparan dari saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan terkait